semuanya pecinta fisika, khususnya kelas 10 IPA. Kali ini saya Tio MF membahas materi fisika yaitu besaran dan satuan. Ya. Nah, di sini nanti kita belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, dimensi, satuan, dan pengukuran. Oke. Langsung aja yang pertama kita bahas adalah tentang besaran pokok. Ya. Jadi kalau dikatakan besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Inilah definisi dari besaran pokok. Jadi besaran pokok itu ada 7, ya. Besaran pokok ada 7. Jadi yang pertama kita buat dulu di sini adalah jenis besarannya, lalu satuan, kemudian dimensi. Oke. Nah, yang pertama besaran pokok itu adalah panjang. Panjang disimbolkan dengan L, long, ya. Kemudian satuannya adalah meter. Disimbolkan dengan M. Dimensinya adalah L besar. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu disimbolkan dengan T kecil, time. Oke. Lalu satuannya adalah sekon, disimbolkan dengan S, dimensinya adalah T besar. Kemudian yang ketiga, massa disimbolkan dengan M kecil, satuannya adalah kilogram, disimbolkan dengan kg, lalu dimensinya adalah M. Yang keempat adalah suhu mutlak atau disimbolkan dengan T besar, satuannya adalah Kelvin, disimbolkan dengan K, lalu dimensinya adalah theta. Yang kelima, kuat arus. Kuat arus disimbolkan dengan I. Kemudian satuannya adalah ampere, simbolnya adalah A, lalu dimensinya adalah I besar. Ya. Kemudian yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya disimbolkan dengan I besar, lalu satuannya adalah kandela, disimbolkan dengan CD, dimensinya adalah J besar. Kemudian yang ke-7, jumlah zat. Jumlah zat itu disimbolkan dengan N, ya. Satuannya adalah mol, dimensinya adalah N besar. Oke. Jadi inilah besaran pokok, ada 7, ya. Satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran tambahan ada 2. Besaran tambahan ada 2. Yang pertama nanti adalah sudut datar. Sudut datar. Lalu ini nanti satuannya adalah radian. Dimensinya tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua, sudut ruang. Sudut ruang ini satuannya adalah steradian. Steradian dimensinya juga tidak ada. Baik.
Inilah yang namanya besaran pokok. Jadi harus dihafal satuannya dan dihafal dimensinya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke yang namanya besaran turunan. Ya. Yang kedua kita bahas yang namanya besaran turunan. Oke. Nah, kalau dia besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Itu definisi daripada yang namanya besaran turunan. Jadi di luar yang 7 ini dan di luar besaran tambahan yang 2 ini, maka semuanya itu adalah besaran turunan. Ya. Nah, contoh. Jadi kalau kita buat misalnya contoh, yang pertama misalnya adalah luas. Ya. Kalau luas itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Jadi kalau kita tentukan satuannya, satuan daripada panjang itu adalah meter dikalikan dengan satuan lebar juga meter, maka hasilnya ini adalah meter dipangkat 2. Lalu kalau ditanya dimensi daripada yang namanya luas, dimensinya adalah, berarti kalau meter tadi dimensinya adalah L, berarti dimensinya adalah L dipangkat 2. Ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya volume. Kalau volume rumusnya adalah panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Ya. Satuan panjang itu adalah meter, satuan lebar juga meter, satuan tinggi juga meter. Meter dikali meter, maka hasilnya adalah meter dipangkat 3. Lalu dimensi daripada yang namanya volume, meter tadi dimensinya adalah L, berarti dimensinya adalah L pangkat 3. Ya. Contoh yang ketiga misalnya adalah gaya. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Oke. Kemudian kalau massa satuannya adalah kilogram. Lalu kalau percepatan satuannya adalah meter per sekon dipangkat 2. Maka ini boleh kita tuliskan jadi kilogram meter sekon minus 2. Lalu kalau ditanya dimensi daripada yang namanya gaya, berarti kalau kilogram dimensinya adalah M, berarti M. Meter dimensinya adalah L, berarti di sini L. Sekon dimensinya adalah T, berarti di sini T min 2. Ya. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat misalnya adalah tekanan. Tekanan itu adalah gaya per luas. Ya. Nah, tadi kalau satuan gaya di sini adalah kilogram meter sekon minus 2 per luas. Luas tadi satuannya adalah meter pangkat 2. Maka ini boleh kita tuliskan jadi kilogram meter, ini meter pangkat 1, ini meter pangkat 2. Kalau naik ke atas berarti jadi meter pangkat min 1, sekon min 2. Maka kalau kita buat dimensi daripada yang namanya tekanan, kilogram dimensinya M,
meter dimensinya L-1, sekon dimensinya adalah T-2 ya. Inilah contoh daripada yang namanya besaran turunan. Materi kita selanjutnya adalah satuan ya. Satuan ini gunanya memberi arti daripada sebuah besaran ya, memberi arti dari sebuah besaran. Jadi besaran tanpa satuan itu tidak ada gunanya di dalam fisika. Contoh, misalnya 100 kg, berarti satuannya kilogram dan besarannya adalah 100 ya. Kemudian satuan ini nanti penulisannya ada dua. Yang pertama dalam MKS, yang kedua dalam CGS. Kalau dikatakan MKS itu adalah meter kilogram sekon, sedangkan kalau CGS itu sentimeter gram sekon. MKS itu sering disebut dengan SI ya, satuan internasional. Baik, sekarang langsung kita buat aja contohnya. Contoh daripada untuk satuan ya. Nah, yang pertama misalnya kita buat satuan untuk yang namanya panjang ya. Untuk panjang boleh, lebar boleh, tinggi boleh, jarak juga boleh ya. Nah, kalau dia panjang, satuan dalam MKS-nya itu adalah meter ya, meter atau disimbolkan dengan M. Sedangkan kalau dia dalam satuan CGS itu adalah boleh yang namanya kilometer, boleh hektometer, boleh desimeter, boleh sentimeter, boleh milimeter ya. Ini contoh daripada untuk CGS. Ingat bahwa yang namanya 1 meter itu sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 sentimeter sama dengan 1000 milimeter ya. Kemudian 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Ini contoh. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk satuan luas ya. Untuk satuan luas, kalau dia dalam MKS itu adalah meter dipangkat 2. Kemudian kalau dia dalam CGS boleh kilometer kuadrat ya, boleh desimeter kuadrat, boleh sentimeter kuadrat, boleh juga milimeter kuadrat ya. Ini satuan luas. Kemudian ingat ya bahwa 1 meter kuadrat sama dengan, kalau kita tukar meter kuadrat misalnya ke desimeter kuadrat, ingat 1 meter sama dengan 10 desimeter, berarti 10 karena dipangkat 2 berarti dipangkat 2 desimeter kuadrat ya. Berarti sama ini sama adalah 100 desimeter kuadrat. Kalau kita tukar misalnya 1 meter kuadrat ke sentimeter kuadrat, jadi kalau 1 meter ke sentimeter itu 100 ya, 100 cm. Lalu karena ini pangkat 2 berarti boleh kita buat jadi 100 pangkat 2 cm pangkat 2 sama lain ini adalah 10.000 cm kuadrat ya. Ini contoh untuk satuan daripada luas. Kemudian yang ketiga untuk satuan volume ya. Kalau satuan volume
kalau dia dalam MKS itu adalah meter pangkat 3. Kemudian kalau dia nanti dalam CGS boleh adalah kilometer pangkat 3 boleh. Kemudian desimeter pangkat 3 boleh. Kemudian sentimeter pangkat 3 boleh, milimeter pangkat 3 boleh. Ya. Nah, lalu kalau kita konversi misalnya 1 meter pangkat 3 kita konversi misalnya ke desimeter pangkat 3 ya, ke desimeter pangkat 3. Tadi kalau 1 meter ke desimeter itu 10 ya, ini pangkat 3 berarti jadi 10 pangkat 3 desimeter di pangkat 3 ya. Atau kalau misalnya kita tukar 1 meter pangkat 3 ya ke milimeter pangkat 3, tadi 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Lalu kalau pangkat 3 berarti nanti adalah 1000 di pangkat 3 ya, milimeter pangkat 3. Ini boleh kita tuliskan jadi kalau 1000 itu kan 10 di pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 3, ini milimeter pangkat 3. Maka hasilnya boleh juga kita tuliskan 10 pangkat 9 milimeter pangkat 3. Itu satuan untuk volume ya. Kemudian yang keempat, untuk massa ya. Untuk massa, kalau satuan MKS nya itu adalah kilogram atau kita singkat adalah kg. Kemudian kalau dia dalam CGS adalah bisa gram ya, bisa yang namanya miligram, ini bacanya miligram ya. Kemudian bisa desigram, terserah. Oke. Ingat bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Kemudian 1 gram sama dengan 1000 miligram, ini bacanya miligram. Oke, itu untuk massa ya. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima adalah untuk satuan waktu. Kalau waktu dalam MKS ya, dalam MKS itu adalah sekon. Oke. Kemudian kalau dia dalam CGS bisa nanti adalah dalam satuan jam, bisa dalam satuan menit, bisa dalam satuan hari, bulan, tahun ya. Nah, kemudian ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Kemudian 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, itu dia ya. Inilah contoh daripada yang namanya satuan ya. Lalu yang perlu diingat juga, adalah faktor pengali ya. Faktor pengali atau kita sebut juga nanti pangkat pengali. Pangkat pengali. Oke. Nah, pangkat pengali ini nanti ada dia dalam pangkat negatif, ada dia dalam pangkat positif ya. Nah, jadi kita buat dulu yang pertama untuk pangkat negatif. Yang pertama itu nanti adalah ada yang namanya mili ya. Ini simbolnya adalah M. Kemudian yang kedua adalah mikro. Ini simbolnya adalah mu. Yang ketiga adalah nano. Simbolnya adalah N kecil. Yang keempat adalah pico. Simbolnya P kecil. Kemudian yang berikutnya ada femto. Simbolnya adalah F kecil. Berikutnya ada ato. Simbolnya adalah A kecil.
Berikutnya ada jepto, simbolnya Z kecil. Dan yang terakhir adalah ada yokto, simbolnya adalah Y kecil. Nah, lalu kalau mili itu adalah 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9. Sebenarnya ini ya, ini tambah-tambah 3 ya, tambah-tambah 3. Oke. Kemudian piko 10 pangkat min 12. Berarti ini 10 pangkat min 15. Kemudian ato 10 pangkat min 18. Jepto 10 pangkat min 21. Yokto 10 pangkat min 24. Nah, itu dia. Ya. Ini untuk ukuran mikro ya, mikroskopis. Ya. Kemudian bagaimana dia untuk ukuran daripada yang namanya makro ya, atau makroskopis. Kalau dia ukuran makroskopis, yang pertama itu nanti adalah ada kilo, simbolnya K kecil ya. Kemudian ada yang namanya mega, simbolnya adalah M besar. Kemudian ada giga, simbolnya adalah G besar. Kemudian ada namanya tera, simbolnya T besar. Kemudian ada yang namanya peta, simbolnya P besar. Kemudian ada yang namanya eksa, simbolnya E besar. Kemudian ada yang namanya zeta, simbolnya Z besar. Kemudian ada yang namanya iota, simbolnya adalah Y besar ya. Nah, kemudian untuk nilainya, kalau dia kilo itu adalah 10 di pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15, eksa 10 pangkat 18, zeta 10 pangkat 21, dan iota adalah 10 pangkat 24 ya. Nah, ini dia untuk pangkat pengali. Oke, nanti bisa dipahami lebih lagi ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut untuk yang namanya penulisan notasi ilmiah. Penulisan daripada notasi ilmiah ya. Untuk penulisan notasi ilmiah ini tujuannya adalah untuk mempermudah penulisan daripada ukuran mikroskopis dan ukuran makroskopis ya. Nah, untuk penulisannya ini dituliskan dengan A itu adalah sebuah bilangan di mana A harus lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 10 ya. A itu sebuah bilangan di mana nilainya lebih besar sama dengan 1, kemudian lebih kecil daripada 10 ya. Contoh, jadi kalau kita buat misalnya contoh daripada yang namanya penulisan daripada notasi ilmiah. Yang pertama misalnya 3, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, misalnya contohnya adalah 300 juta meter per sekon ya. Ini kecepatan cahaya ya. Jadi ini boleh kita tuliskan jadi 3
kali 10 pangkat 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 meter per sekon. Jadi inilah namanya A ya. Yang angka 3 ini adalah A, dimana A itu tidak boleh ya di bawah 1 dan di atas 10 ya. Jadi tidak boleh kita buat 0,3 atau 30 pun tidak boleh ya. Kalau kita buat 0,3 itu di bawah 1, kalau kita buat 30 itu di atas 10. Oke. Nah, contoh yang kedua misalnya 0,000167 ya. Misalnya ini dalam satuan sentimeter, ini sebagai contoh aja. Ini kita tuliskan angkanya tidak boleh 16,7 apalagi 167 ya, dan tidak boleh 0,167 karena tadi syaratnya adalah lebih besar sama dengan 1 dan di bawah 10. Maka yang bisa kita tuliskan adalah 1,67 ya. Lalu kita hitung pangkat ya. Di sini jadi 1, berarti 1 2 3 4 berarti 10 pangkat minus 4 cm ya. Inilah contoh daripada penulisan notasi ilmiah. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengukuran. Jadi yang pertama kita bahas nanti sini adalah tentang penggaris ya. Nah, di sini ada sebuah gambar penggaris dengan satuan dalam sentimeter ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah untuk mencari daripada nilai skala terkecil ya, atau ketelitian. Oke. Ini kepanjangannya adalah nilai skala terkecil atau bisa juga nanti disebut ketelitian. Jadi untuk mencari ketelitian daripada sebuah penggaris ya, kita lihat skala dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 boleh ya. Jadi coba kita lihat skala dari 0 ke 1. 0 ke 1 berarti itu caranya nanti gini, 1 dikurang 0 ya, atau boleh nanti 2 dikurang 1, 3 dikurang 2 ya. Kemudian antara 0 sampai 1 itu ada 10 skala, maka ini dibagikan dengan 10 ya. Maka hasilnya adalah 0,1 cm ya. Inilah ketelitian daripada yang namanya penggaris. Ingat, penggaris gunanya adalah untuk mengukur panjang, mengukur lebar ya. Itu dia untuk yang namanya penggaris. Kemudian yang kedua yaitu tentang jangka sorong ya. Nah, di sini ada jangka sorong. Ini ada bagian-bagiannya. Yang ini adalah rahang dalam ya, ini yang namanya rahang dalam. Kemudian yang ini adalah skrup pengunci, dan yang ini semua adalah skala dalam satuan inci ya. Ini satuan dalam skala inci. Oke. Kemudian yang ini adalah skala dalam satuan sentimeter. Jadi nanti yang sering kita pakai adalah untuk satuan sentimeter ya. Nah, kemudian yang ini adalah pengukur kedalaman. Misalnya ini untuk mengukur kedalaman daripada sebuah tabung ya. Kemudian rahang luar untuk mengukur diameter luar sebuah tabung. Sedangkan yang ini rahang dalam itu mengukur diameter dalam daripada sebuah tabung. Oke. Nah, mengenai telitiannya, ketelitian daripada yang namanya jangka sorong di sini ada ketelitiannya ini ya. Ada ketelitian 0,02 mm, ada 0,05 mm ya. Itu tergantung daripada yang namanya jumlah skala Nonius. Oke. Itulah yang namanya untuk jangka sorong. Yang ketiga adalah tentang mikrometer skrup. Jadi ini gambar daripada mikrometer skrup ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ini sebenarnya lebih jelas kalau kita praktekkan ya. Oke, jadi biasanya kalau untuk yang namanya mikrometer skrup itu kita pakai nanti nilai skala terkecilnya, yaitu adalah 0,01 mm ya. Biasanya itu nanti ada tertulis. Oke. Kemudian ini adalah bagiannya poros tetap, artinya ini tidak bisa bergeser ya, sedangkan ini adalah poros bisa bergeser ya. Kemudian yang di sini adalah skala utama, sedangkan yang di sini adalah skala Nonius. Oke. Nah, jadi
kalau kegunaan daripada mikrometer sekrup itu nanti bisa mengukur diameter misalnya bola kecil seperti kelereng ya, untuk mengukur daripada diameternya bisa ya. Itulah untuk yang namanya mikrometer sekrup. Kemudian yang berikutnya alat ukur untuk yang namanya neraca ya. Kalau neraca digunakan untuk mengukur daripada massa beban ya. Di sini jelas bagian-bagiannya. Yang ini adalah tempat massa atau beban. Kemudian yang ini adalah kalibrasi. Kalibrasi adalah untuk menolkan ya, menolkan daripada ini posisi timbang harus titik nol sebelum kita melakukan pengukuran ya. Nah, kemudian di sini ada lengan-lengan daripada yang namanya bebannya. Oke, ada lengan-lengannya, kebetulan ini adalah 3 lengan ya. Nah, setiap lengan nanti ada yang namanya beban ya, namanya beban penyeimbang. Oke, lebih jelas nanti bisa ditanya gurunya tentang prakteknya ya. Inilah pengenalan untuk yang namanya neraca lengan ya, untuk mengukur massa. Kemudian untuk stopwatch ya, untuk mengukur waktu ya. Di sini juga jelas bagiannya, ada pengunci, ada jarum panjang ya, ini jarum panjang, kemudian ada skala putar ya, ini skala putar, kemudian bodinya, sensor dan jarum pendek ya. Jadi stopwatch ini untuk mengukur waktu yang sangat teliti ya. Sama ini nanti bisa ditanya gurunya untuk praktek ya. Itulah alat ukur yang kita bahas ya untuk pengukuran. Sekarang kita lanjut ke yang namanya untuk penulisan daripada hasil pengukuran ya. Sekarang kita lanjut ke yang namanya hasil pengukuran atau disingkat dengan HP ya. Jadi semua yang kita ukur harus ditulis dengan namanya hasil pengukuran. Jadi untuk hasil pengukuran bisa nanti ditulis dengan seperti ini ya, bahwa yang namanya HP hasil pengukuran sama dengan X plus minus delta X dalam satuan ya. Itulah nanti untuk menuliskan daripada hasil pengukuran. Oke. Nah, di mana bahwa nanti di sini X adalah hasil yang diukur. Hasil yang diukur atau boleh juga nanti adalah nilai rata-rata. Oke. Kapan pakainya? Kalau dia hasil diukur berarti nanti langsung dia kalau dia pengukuran tunggal. Kalau nilai rata-rata, kalau dia nanti adalah pengukuran berulang ya. Lalu kalau dia delta X itu namanya ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke. Ketidakpastian ini ada dua, ada ketidakpastian mutlak, ada ketidakpastian relatif ya. Kalau dia ketidakpastian mutlak itu kalau hanya sekali pengukuran. Sedangkan kalau ketidakpastian relatif itu kalau dia pengukuran berulang ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daripada yang namanya delta X-nya atau ketidakpastian ya. Menentukan ketidakpastian atau disebut delta X. Oke. Yang pertama kalau dia nanti pengukuran berulang, bukan berulang ya, tunggal dulu. Kalau dia pengukuran tunggal ya, maka untuk mencari delta X-nya itu langsung aja kita buat adalah setengah NST. Tadi NST adalah nilai skala terkecil ya, nilai skala terkecil. Kalau misalnya dia adalah penggaris, kalau nilai skala terkecil penggaris tadi adalah 0,1 cm, maka delta X nya adalah setengah kali 0,1 cm kalau dia pengukuran
tunggal, ya. Inilah namanya ketidakpastian mutlak, ya, untuk pengukuran tunggal. Oke. Nah, yang kedua, kalau dia nanti pengukuran berulang. Kalau untuk pengukuran berulang, itu namanya ketidakpastian relatif, ya. Nah, jadi untuk pengukuran berulang misalnya diukur 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, ya. Jadi misalnya saya buat dulu di sini namanya XI, ya. Artinya S ini adalah pengukuran pertama, kedua, ketiga sampai berapa kali kita ukur, ya. Jadi nanti di sini misalnya kita buat 5 kali X1, X2, X3, lalu X4, lalu X5, ya. Artinya pengukuran pertama berapa hasilnya, pengukuran kedua berapa hasilnya, pengukuran ketiga berapa hasilnya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di sini kita buat nanti adalah XI kuadrat. Artinya hasilnya itu kita pangkat 2. Jadi kalau hasilnya X1, maka di sini adalah X1 kuadrat. Lalu di sini adalah X2 kuadrat. Lalu di sini adalah X3 kuadrat. Lalu di sini adalah X4 kuadrat. Lalu di sini adalah X5 kuadrat. Jumlah pengukuran berarti ada 5 kali, ya. Nah, lalu kita buat nanti di bawah, di sini adalah jumlah daripada XI-nya, ya, jumlah daripada XI-nya. Kemudian di sini adalah jumlah daripada XI di pangkat 2. Oke. Nah, jadi untuk mencari yang namanya ketidakpastiannya atau delta X-nya, ya, boleh nanti kita tuliskan dengan memakai aturan daripada standar deviasi, di mana delta X sama dengan 1 per N akar N dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dipangkatkan dengan 2 per N dikurangkan dengan 1, ya. Jadi kalau sigma SI ini di pangkat 2 berarti hasilnya ini di pangkat 2. Sedangkan yang ini jumlah yang ini, ya. N itu adalah jumlah pengukuran. Kalau ini kita buat tadi 5 berarti di sini 5. Oke. Itulah mencari delta X untuk yang namanya pengukuran berulang, ya. Oke. Kemudian untuk mencari daripada X rata-ratanya, X rata-rata karena tadi di sini HP-nya adalah hasil yang diukur atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata tadi adalah untuk pengukuran berulang, ini berulang. Maka untuk mencari X rata-rata kita jumlahkan aja X1 ditambah titik-titik, ya, ditambah kali ini misalnya kita buat 5 kali berarti sampai 5 kali ditambah X5 per 5, ya. Inilah untuk yang namanya pengukuran berulang. Oke. Yang ketiga kalau dia nanti bentuk persamaan, ya, kita mencari ketidakpastian dari persamaan. Oke, misalnya seperti ini. X sama dengan, ini untuk yang pertama, X sama dengan Y pangkat 2 Z di pangkat 3, ya. Maka untuk mencari ketidakpastian daripada delta X kita buat seperti ini. Delta X per X sama dengan, ini pangkat 2 berarti 2 delta Y per Y ditambah ini pangkat 3 delta Z per Z. Nah, itu dia, ya. Kalau dia dalam bentuk persamaan. Atau misalnya yang kedua, X sama dengan A pangkat setengah B pangkat 2 per C pangkat 3, ya. Maka untuk mencari delta X-nya, delta X per X, ya, ini sama dengan ini pangkat setengah, sama aja
berarti setengah delta A per A ditambah ini pangkat 2 delta B per B, ya, ditambah ini pangkat 3. Jadi semua dijumlahkan, tidak ada pengurangan, ya. Ini pangkat 3 berarti 3 delta C per C. Ini contoh rumusnya, ya. Oke, inilah untuk mencari, ya, mencari ketidakpastian di dalam pengukuran. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di pembahasan soal. Sekarang kita lihat soalnya. Soal yang pertama, dari besaran fisika di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah, oke, tadi ada 7 besaran pokok, kita cek yang A. Massa, berat, jarak, gaya, ya, berat itu bukan besaran pokok, berarti yang ini salah, ya. Yang B, panjang, daya, momentum, kecepatan, ya, panjang itu besaran pokok, tapi daya bukan, ya, momentum juga bukan, kecepatan juga bukan, berarti ini salah. Yang C, kuat arus besaran pokok, jumlah zat besaran pokok, suhu besaran pokok, panjang besaran pokok, berarti jawabannya adalah C. Oke. Nomor 2, di antara satuan-satuan fisika berikut yang merupakan satuan dari besaran turunan adalah besaran turunan, ya, satuan daripada besaran turunan. Meter itu satuan daripada besaran pokok, berarti ini salah. Meter persegi sekon, kilogram itu satuan daripada besaran pokok, ini juga salah. Meter, newton, joule, meter satuan besaran pokok, ini juga salah. Meter persegi, ya, satuan besaran turunan ini. Kemudian ini juga besaran turunan, ini besaran pokok, berarti ini salah. Meter kubik, newton, joule, ya, ini semua satuan daripada besaran turunan, jawabannya adalah E. Nomor 3, 72 km per jam sama dengan meter per sekon. Jadi kita konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon, ya, 72 km per jam. Jadi ingat, 72 km per jam. Oke, kita ubah kilometer ke meter, berarti dikali 1000, ya, berarti ini 72.000 meter per jam. 1 jam berapa sekon? 3600 sekon, ya, maka ini bisa kita coret. Oke, 72.000 dibagi 3600 itu adalah sama dengan 20 meter per sekon, ya, berarti jawabannya adalah A. Itulah soal nomor 3. Kemudian nomor 4, ya. Katanya di sini 13,6 gigagram per meter pangkat 3 sama dengan berapa gram per milimeter pangkat 3, ya, giga. Oke, jadi gigagram ke gram. Jadi coba kita tulis 13,6 gigagram per meter pangkat 3, ya, ini sama dengan 13,6 giga ke gram. Giga itu pangkat 9 gram per meter pangkat 3 ke milimeter pangkat 3. Kalau 1 meter pangkat 3 itu 1000 meter. Lalu kalau pangkat 3 berarti 10 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 mm pangkat 3, ya. Berarti ini boleh kita buat 13,6 kali 10 pangkat 9 gram per ini 10 pangkat 9 milimeter pangkat 3. Jadi 10 pangkat 9 bisa kita coret, maka hasilnya adalah 13,6 gram per milimeter pangkat 3, ya. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke. Kemudian nomor 5,
Kecepatan jarak dinyatakan dengan V sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat. Dalam persamaan ini V menunjukkan kecepatan dalam cm per sekon, sedangkan A dan B dan C masing-masing merupakan konstanta. Satuan C adalah yang ditanya satuan daripada C. Nah, tadi di sini bahwa V sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat, ya. Nah, katanya tadi di sini bahwa yang namanya satuan daripada V itu adalah cm per sekon, maka ini satuan A juga harus cm per sekon, BT juga harus cm per sekon, dan CT kuadrat juga satuannya harus cm per sekon. Lalu yang ditanya satuan C, ya, satuan C. Coba kita lihat di CT kuadrat. Tadi CT kuadrat satuannya adalah cm per sekon, ya. Maka C satuan daripada T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon, berarti ini sekon pangkat 2 sama dengan cm per sekon. Maka kita peroleh nanti di sini satuan daripada C adalah sekon kuadrat turun ke bawah, jadi cm per sekon di pangkat 3, ya. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6. Jika K bersatuan Newton, C bersatuan kilogram per meter, dan D sama dengan akar K per C, maka satuan daripada D adalah Nah, katanya adalah di sini D sama dengan akar dari K per C. Lalu katanya K di sini satuannya adalah Newton, ya. Dalam satuan Newton, Newton itu sama dengan kilogram meter sekon minus 2. Ini dari mana? Ini satuan daripada gaya, sudah kita bahas tadi di teori, ya. Kemudian kalau dia C katanya satuannya adalah kilogram meter min 1. Maka kalau kita cari satuan daripada D nya, berarti D sama dengan akar, kita masukkan satuan K, kilogram meter sekon minus 2 per satuan C, kilogram meter min 1, ya. Ini kita akari, berarti kilogramnya bisa habis, maka kita peroleh akar dari ini meter min 1 naik ke atas, berarti jadi meter pangkat 2. Lalu ini sekon minus 2. Lalu kalau kita akari ini, maka kita peroleh adalah meter sekon minus 1, ya. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebidang tanah yang berbentuk persegi memiliki luas 5,76 meter kuadrat. Panjang sisi bidang tanah itu adalah sesuai aturan angka penting. Jadi angka penting memang tidak saya bahas tadi, tapi nggak apa-apa, kita bahas ini soalnya, ya. Jadi katanya tadi luasnya di sini adalah luas sama dengan 5,76 meter pangkat 2, ya. Nah, kemudian karena dia bentuk persegi, untuk mencari luas itu adalah sisi dikali sisi, berarti ini S pangkat 2, ya, sama dengan 5,76, ya, meter pangkat 2. Lalu ruas kiri ruas kanan kita kari, maka kita dapat sisinya adalah, akarnya ini adalah 2,4 meter, ya. Namun karena diminta sesuai dengan aturan angka penting, nah di sini tadi luasnya, kalau tadi di sini luasnya adalah 3 angka penting, ya. Ini namanya adalah 3 angka penting. Maka nanti hasilnya harus 3 angka penting, ya. Harus 3 angka penting. Ini kan 2 angka penting, ya.
Lalu jawabannya harus 3 angka penting. Gimana caranya? Kita tambahkan aja nolnya, berarti 2,40 meter ya. Ini 3 angka penting harus sama ya. Kalau dia nanti dalam akar maka harus sama hasilnya ya, 3 angka penting. Jawabannya B. Nomor 8, notasi ilmiah dari bilangan 0,0000002251 meter ya. Kita menentukan notasi ilmiah atau kebilangan pangkat ya. Tadi cara saya bilang tidak boleh di bawah 1 dan tidak boleh di atas 10 ya. Maka ini tidak boleh kita buat 22,51 dan tidak boleh kita buat 0,2251 ya. Maka yang mungkin adalah 2,251. Jadi penulisannya adalah 2,251 di sini ya. Di sini dia komanya. Lalu kita hitung ke sini berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Coba kita ulang. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti kali 10 pangkat min 8 meter ya. Gitu caranya. Oke, itu soal nomor 8. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 9. Menurut hukum gravitasi Newton, setiap benda saling menarik dengan gaya F sesuai dengan persamaan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, dengan satuan F adalah Newton, satuan M1 dan M2 adalah kilogram, satuan R adalah meter, dan G adalah konstanta gravitasi. Dimensi untuk G, kita mencari yang namanya dimensi. Oke. Nah, di sini tadi F sama dengan G. G M1 dikalikan dengan M2 per R kuadrat. Kita mencari dimensi G, maka kalau kita peroleh dari sini G ya, ini dikalikan berarti F R kuadrat per M1 dikalikan dengan M2 ya. Nah, tadi kalau yang namanya satuan gaya kilogram, F itu gaya, meter sekon minus 2, R itu jarak ya, jarak satuannya meter ya, berarti ini jadi meter pangkat 2. Kenapa meter pangkat 2? Karena ini R-nya di pangkat 2 per M ya, M1 M2 satuannya kilogram, berarti kilogram dikalikan dengan kilogram, berarti ini bisa kita coret 1. Kilogram kita naikkan ke atas jadi kilogram min 1 ya. Meter pangkat 2, berarti ini meter pangkat 3 sekon minus 2. Maka nanti kita perolehlah dimensi daripada yang namanya G sama dengan kilogram, berarti M min 1, meter L pangkat 3, sekon T pangkat min 2 ya. Berarti jawabannya adalah E. Inilah soal nomor 9. Nomor 10. Sejumlah massa gas M yang keluar dari sebuah lubang dinding silinder yang luasnya A dalam selang waktu yang singkat T dapat dinyatakan sebagai M per T sama dengan K P pangkat X rho pangkat Y A pangkat Z dengan K tetapan tak berdimensi. P adalah tekanan, rho adalah massa jenis gas, dan X, Y, dan Z eksponen ya. Nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah oke. Jadi kita disuruh mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu rumusnya. M per T sama dengan K P pangkat X rho pangkat Y A dipangkatkan dengan Z ya. Nah, jadi kalau dia yang namanya massa itu satuannya adalah kilogram ya. Kita buat dulu satuannya. Kemudian ini T waktu ya. Waktu satuannya adalah sekon.
Kemudian P, tekanan, ya, tekanan itu satuannya adalah, ini kita lihat daripada satuan daripada gaya per waktu, ya, F per A. Oke, satuan gaya itu adalah kilogram meter sekon minus 2 per A luas, berarti meter pangkat 2. Maka kita peroleh nanti dari sini kilogram meter min 1 sekon min 2. Ini satuan gaya, ya. Kemudian kita cari satuan daripada massa jenis. Massa jenis itu satuannya adalah, atau rumusnya kita buat dulu, itu adalah massa per volume. Oke, per volume. Maka satuan daripada massa adalah kilogram, volume meter pangkat 3. Maka nanti satuannya adalah kilogram meter minus 3. Kemudian yang berikutnya A itu luas, ya, luas. Kalau luas satuannya adalah meter pangkat 2. Oke. Nah, maka kita kerjakan tadi M per T, ya, M per T. M itu massa, berarti kita tulis kilogram per T naik ke atas, berarti jadi sekon min 1. Bisa, ya. Kemudian K itu tidak perlu. Kenapa? Karena tadi katanya K tidak berdimensi. P pangkat X, ya, P tadi tekanan. Berarti satuan tekanan di sini kilogram meter min 1 sekon min 2, lalu ini dipangkatkan dengan X. Oke. Kemudian rho ini, ya, satuannya ini kilogram meter min 3, berarti kilogram meter min 3 ini dipangkatkan dengan Y. Lalu A, ya, A satuannya meter kuadrat, berarti ini meter pangkat 2 dipangkatkan dengan Z. Oke. Jadi kita peroleh nanti di sini kilogram sekon min 1, ya. Ini kita kalikan dulu ini. Jadi ini kilogram, ini pangkat X, berarti di sini pangkat X, lalu di sini pangkat Y, berarti ditambah Y. Oke. Di sini tidak ada, ya. Kemudian meter, oke, min 1 dikali X berarti min X. Lalu ini min 3 dikali, berarti dikurang 3Y. Udah. Lalu sekonnya enggak ada, ya. Oh, ini masih ada Z, ya, berarti ditambah 2Z. Lalu sekon ini pangkat min 2, ya, berarti di sini min 2X. Oke, min 2X. Lalu enggak ada lagi, ya. Maka kita samakan kilogram ke kilogram, sekon ke sekon, lalu meter di sini tidak ada, ya. Yang pertama, coba kita lihat sekon min 1 sama dengan di sini sekon min 2X, ya. Maka sekonnya kita habiskan. Jadi tinggal min 1 sama dengan min 2X, kita perolehlah nanti X sama dengan setengah. Oke. Nah, kemudian kita lihat kilogram, ya, kilogram. Jadi kilogram di sini kilogram sama dengan di sini kilogram X ditambah Y, ya. Jadi kilogramnya mati. Oke. Maka di sini tinggal 1. Ini X-nya tadi kita dapat setengah ditambah dengan Y, maka kita peroleh Y sama dengan setengah juga. Kemudian M di sini tidak ada M, ya, atau 1 boleh kita buat, maka boleh kita buat nanti di sini M pangkat 0 karena hasilnya adalah 1. Oke. Sama dengan M pangkat min X dikurang 3Y ditambah 2Z. Maka M-nya bisa kita coret. Di sini adalah 0. Min X, X-nya tadi setengah, berarti jadi min setengah dikurang 3Y, ya, ditambahkan dengan 2Z.
Oke, maka kita peroleh 0 sama dengan min setengah dikurang 3/2, 3 dikali setengah ya, ditambahkan dengan 2Z. Maka 2Z sama dengan, ini hasilnya ini adalah min 2 ya, min 2 pindah ke sana jadi 2 positif ya. Kita peroleh Z sama dengan 1. Oke, jadi kita peroleh nilai daripada X nya adalah setengah, Y nya setengah, Z nya 1. Berarti jawabannya adalah D. Gampang ya. Nomor 11 ya. Dua buah pelat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut ya. Ini jangka sorong ya, hasil pengukuran daripada jangka sorong. Selisih tebal kedua pelat besi tersebut adalah, oke, yang ditanya adalah selisih. Baik, nah caranya begini. Yang di atas adalah skala utama ya, yang ini yang namanya adalah skala utama. Sedangkan yang di bawah adalah skala nonius. Oke. Nah, cara mencari X nya nanti adalah skala utama ditambah 0,01 dikalikan dengan skala nonius. Jadi untuk mencari skala utama adalah skala yang di atas sebelum angka 0 yang di bawah. Saya ulangi, untuk mencari skala utama yang di atas adalah skala sebelum angka 0 yang di bawah, berarti sebelum ini ya. Berarti ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ya. Berarti 2,4 ditambah 0,01 dikalikan skala nonius, skala yang berimpit ya, yang berimpit skala yang di atas dengan yang di bawah, artinya ketemu ya, atau satu garis. Jadi kalau kita lihat ini, yang ini ya, ini satu garis. Oke, maka ini adalah di angka 1 di bawah. Oke, berarti ini dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 2,41 ya, 2,41. Kemudian yang di bawah, ini juga skala utama dan ini adalah skala nonius. Maka mencari X nya, skala utama sebelum angka 0 berarti ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, berarti 2,3 ditambah 0,01 dikali skala nonius yang di bawah, yang satu garis ya, satu garis, ini belum satu garis, ini belum satu garis, ini juga belum, yang ini satu garis ya. Berarti ini di angka 1, 2, 3, 4, berarti dikalikan dengan 4, ini hasilnya adalah 2,34. Maka kalau kita lihat selisihnya ini 2,41 dikurang 2,34 berarti adalah 0,7 ya. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer skrup adalah 2,85 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah, oke, katanya hasilnya harus 2,85 mm ya. Nah, untuk mikrometer skrup ini namanya skala utama, ini namanya skala nonius ya. Oke, jadi kalau untuk mencarinya ini kan 0, 1, 2, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ya. Berarti yang A itu 2,5 ditambah, lalu kita cari yang berimpit, yang lurus ya. Yang lurus ini 10, 11 ya. Berarti 11 dikali 0,01 berarti 0,11. Maka hasilnya ini adalah ini 2,51. Oke. Kemudian yang ini 2,5 juga ya, 2,5 juga. Ini 35 berarti 2,5 ditambah, ini kan tepat di angka 35 ya. 35 dikali 0,01 berarti 0,35. Maka hasilnya adalah 2,85. Sudah langsung dapat ya. Jawabannya adalah B. Untuk yang C, D, E bisa dicoba ya. Itu nomor 12. Sekarang nomor 13. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Oke. Nah, yang ditanya volume. Ingat, untuk mencari volume itu adalah panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi ya, untuk balok. Baik, coba kita lihat untuk panjang ya, berapa
hasil pembacanya sebelum angka 0 ya. Ini 1, 1,5, 1,6, 1,7 ya, 1,8. Oke, berarti yang nanti 1,8 ditambah yang berimpit di sini ya. Oke, yang berimpit di sini berarti ini 0,12 ya. 2 dikali 0,01 berarti 0,02. Hasilnya ini adalah 1,82. Oke, coba kita perjelas tadi. Ini 1, ini 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 ya. Lebar. Oke, yang lebar yang ini sebelum angka 0 berarti ini 0, ini 0,5 ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 berarti 0,4 ditambah yang berimpit. Cara yang berimpit di sini ya. Nah, di sini berarti ini 5, berarti di sini 6. 0,01 dikali 6 berarti 0,06, maka hasilnya adalah 0,46. Oke, kemudian yang tinggi ya sebelum angka 0 ini 1 ya, 1,1, 1,2, 1,3 berarti 1,3 ditambah yang berimpit ya. Yang berimpit kita cari yang berimpit ya, di sini pas ya, di angka 5. 5 kali 0,01 berarti 0,05, maka hasilnya ini adalah 1,35 ya. Nah, berarti boleh kita buat di sini adalah 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Jadi sesuai dengan angka penting ya. Ini 3 angka penting. Udah, yang ini angka 0 tidak angka penting ya kalau di depan koma ya. Maka ini 2 angka penting. Dan ini adalah 3 angka penting. Ini tidak perlu dikalikan. Maka hasilnya adalah yang paling sedikit angka penting ya. Yang paling sedikit angka penting ini 2 angka penting, maka jawabannya harus 2 angka penting ya. Ini 4 angka penting yang A ya. Yang B 3 angka penting. Yang C ya itu 2 angka penting. Lalu yang D ya ini 1 angka penting, atau boleh ini namanya angka eksak, maka jawabannya adalah C. Itulah soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah keping persegi dengan panjang sisi L jika kesalahan relatif dalam bentukan L adalah 2% dan untuk F adalah 4%. Kesalahan relatif dalam bentukan tekanan adalah yang ini maksudnya adalah itu delta L per L ya, 2%. Sedangkan yang ini itu namanya adalah delta F per F sama dengan 4%. Nah, kemudian ditanya adalah persentase atau ketidakpastian relatif ya untuk daripada tekanan ya, dengan bentuk tadi adalah persegi. Jadi kalau mencari tekanan itu kan P sama dengan F per luas ya. Karena luasnya bentuk persegi panjang, berarti luas itu adalah itu L dipangkatkan dengan 2 ya. Sisi kali sisi, misalnya sisinya sepanjang L. Maka kalau kita cari nanti delta P nya, ini yang ditanya delta P per P ya. Maka hasilnya ini langsung aja, ini kan pangkat 1 berarti F delta F per F ditambah ini pangkat 2 berarti 2 delta L per L. Maka kita peroleh delta F per F 4% ya, 4%. Ditambah 2 delta L per L, delta L per L 2%, berarti dikali 2 ini adalah jadi 4%. Maka hasilnya adalah 8%. Itu dia ya. Maka jawabannya adalah B. Itu untuk nomor 14. Kemudian nomor 15. Besaran P dihitung dari nilai-nilai yang diukur X, Y, dan Z dengan menggunakan rumus P sama dengan X KX seperti pangkat sepertiga, Y pangkat 2 Z
dengan K adalah ketetapan yang nilainya diketahui. Ketidakpastian nilai-nilai yang diukur adalah, jadi ini artinya adalah delta X per X. Kemudian yang ini adalah delta Y per Y. Sedangkan ini adalah delta Z per Z. Nah, kemudian katanya tadi bahwa P sama dengan K, lalu X pangkat sepertiga Y pangkat 2 Z. Jadi yang ditanya adalah delta P per P. Oke, hal yang sama, K konstanta, jadi tidak perlu ya. Ini pangkat sepertiga, berarti sepertiga delta X per X ditambah ini pangkat 2 delta Y per Y ditambah ini pangkat 1, berarti delta Z per Z. Oke, kita masukkan delta X per X 0,6. 0,6 kali sepertiga berarti 0,2%. Oke, ditambah 2 delta Y per Y. Delta Y per Y 0,3 dikali 2 berarti 0,6%. Ditambah delta Z per Z. Delta Z per Z nya adalah 0,4 ya. Ini 0,4%. Oke, maka kalau kita jumlahkan ini 0,8 0,4 berarti 1,2% ya. Arti jawabannya adalah D. Nomor 16. Besar percepatan jatuh bebas G ditentukan dengan mengukur periode oscilasi T dari sebuah bandul sederhana dengan panjang L. Hubungan antara T, L, dan G adalah sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G. Dalam eksperimen diperoleh hasil pengukuran L sebagai 0,55 plus minus 0,02 dan T ya sebagai 1,50 plus minus 0,02 sekon. Ketidakpastian relatif dari percepatan G adalah, oke, jadi yang ditanya adalah ketidakpastian relatif daripada G. Jadi yang pertama ini adalah, ini namanya adalah delta L ya, ini namanya adalah L. Sedangkan ini namanya adalah delta T, ini namanya adalah T. Oke. Nah, kita disuruh mencari yang namanya ketidakpastian relatif daripada G. Tadi rumusnya bahwa T sama dengan 2pi akar daripada L per G. Lalu kalau kita pangkatkan kiri kanan, maka disinilah T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat. 2 kuadrat kan 4, pi kuadrat 4pi kuadrat ya. Ini dikalikan dengan L per G. Lalu kita peroleh nanti di sini G adalah 4pi kuadrat dikalikan dengan L per T kuadrat. Jadi yang ditanya adalah delta G per G ya. Delta G per G ini kan konstanta, jadi tidak perlu ya. Ini pangkat 1 berarti delta L per L ditambah ini pangkat 2 berarti 2 delta T per T. Oke. Nah, kemudian delta L per L berarti 0,02 per 0,55 ditambah 2 dikali 0,02 per T nya adalah 1,50. Oke. Nah, ini nanti kalau kamu hitung maka jawabannya adalah 6,3%. Jadi jawabannya adalah B. Itulah soal nomor 16 ya. Soal terakhir nomor 17. Suatu benda dijatuhkan dari sebuah menara dengan selang waktu untuk tiba di tanah adalah T sama dengan 3,0 plus minus 0,1 berarti ini adalah yang namanya delta T. Lalu ini adalah T ya. Jika percepatan gravitasi G diambil 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian menara di atas tanah dilaporkan sebagai ya. Nah, hasil laporan. Oke. Berarti nanti hasil laporannya adalah, atau hasil laporannya, hasil pengukurannya itu nanti H
plus minus delta H. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu hanya bahwa H sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan setengah dikali 10, T nya 3 berarti kuadrat kali 9, maka hasilnya lah 45 ya, 45,0 meter. Nah, kemudian sekarang kita cari yang namanya delta H-nya ya. Delta H per H sama dengan, ini setengah konstanta, tidak perlu juga. G juga konstanta, tidak perlu. Yang perlu adalah T, ini pangkat 2, berarti 2 delta T per T ya. Berarti delta H per ini 45 tadi kita dapat di sini. 2 dikalikan delta T-nya, delta T-nya adalah 0,1 per T-nya 3 ya. Oke, ini kan bisa habis ini. Ini tinggal 15. Maka nanti kita perolehlah bahwa delta H sama dengan 15, ini kan 0,2. 15 kali 0,2 adalah 3 ya. Maka nanti hasilnya, hasil pengukurannya adalah 45,0 plus minus 3 meter ya. Berarti jawabannya adalah E. Baik, inilah tentang materi kelas 10 IPA bab pertama ya, yaitu besaran dan satuan. Sekian dari saya, Tio MF. Kalau kurang ngerti silahkan di komen di kolom komentar ya. Terima kasih.